Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Ustanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022. Yang kita bahas ini berkaitan dengan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi P3K di tahun 2022. Dan tentunya dijadwalkan yaitu 16 sampai 17 November 2022 bagi rekan-rekan pelamar P3K, yaitu baik itu P1, P2, P3, dan P4 yang nantinya rekan-rekan bisa cek di akunnya masing-masing, yaitu di portal SS CSN BKN. Oleh karena itu silakan disimak Bapak Ibu videonya sampai selesai untuk mendapatkan ataupun pembahasan kita mengenai seleksi administrasi P3K 2022. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja mengenai untuk pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3, dan P4 P3K Guru itu dijadwalkan 16 sampai dengan 17 November 2022. Mana nanti tentunya Bapak Ibu silakan login ke akunnya masing-masing ataupun cek di website instansi daerahnya ataupun di portal guru PPK Bapak Ibu. Nah, untuk mengenai tampilan, nah di sini kita akan memperlihatkan contoh tampilan hasil seleksi administrasi di portal SS CSN BKN berdasarkan tampilan di tahun sebelumnya. Semoga ini menjadi gambaran bagi rekan-rekan sekalian untuk nanti mencek hasil seleksi administrasinya. Nah, untuk tampilannya di tahun sebelumnya Bapak Ibu itu bisa dilihat setelah Bapak Ibu login ke akunnya masing-masing. Dan ada keterangan di bagian paling bawah Bapak Ibu, di bagian resume, yaitu di bagian cetak kartu pendaftaran CSN, bahwasanya akan ada keterangan apakah Bapak Ibu itu lulus seleksi administrasi atau tidak. Dan contoh tampilan untuk yang lulus seleksi administrasi akan ada keterangan selamat Anda lulus tahap administrasi bekas. Kemudian juga ada keterangan biasanya yaitu untuk pencetakan kartu peserta ujian, dan biasanya itu bisa dicetak setelah masa sanggah atau verifikasi sanggah berakhir. Namun tentunya untuk mekanisme mengenai P3K Guru ini yang tentunya untuk kartu peserta ujian itu untuk yang pelamar umum ya. Kalau untuk di tahun sebelumnya itu karena melalui CAT UNBK. Namun untuk di tahun ini karena ada P2, P3 melalui seleksi kesesuaian terlebih dahulu, baru nanti ke pelamar umum kita menunggu tampilan terbarunya di portal SS BKN. Namun tentunya nanti akan ada keterangan bahwasanya Bapak Ibu itu lulus administrasi atau tidak. Dan tampilan lainnya seperti ini Bapak Ibu, yaitu selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Kemudian untuk cetak kartu peserta ujian biasanya tampilannya seperti ini. Untuk di tahun 2021 itu akan ada tombol untuk mencetak kartu peserta ujian CSN Bapak Ibu. Ini untuk tampilannya ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu ketika ada tombol ataupun arahan mengenai akan ada pencetakan kartu peserta ujian dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu lakukan pencetakan. Nah, ini untuk tampilan yang lulus. Kemudian bagaimana tampilan yang tidak lulus seleksi administrasi? Itu tampilan di tahun sebelumnya seperti ini tampilan Bapak Ibu sama. Ini akan kelihatan juga keterangannya setelah Bapak Ibu login ke akun SSCSN-nya, maka akan ada keterangan seperti ini, yaitu mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Kemudian akan ada ini tampilan setelah masa sanggah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga tampilannya seperti ini, akan ada keterangan bagian mana Bapak Ibu itu tidak lulus seleksi administrasi. Seperti ini, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, itu karena alasan TMS dari verifikator seperti ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada keterangan lebih detailnya mengenai bagaimana apa penyebab Bapak Ibu itu TMS ataupun tidak lulus seleksi administrasi. Dan jika Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ataupun keterangan tidak lulus, biasanya itu akan ada tombol ajukan sanggah Bapak Ibu ya, karena juga ada masa sanggah yang diberikan bagi rekan-rekan yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu jika ingin melakukan sanggahan silakan klik saja nanti ajukan sanggah, dan untuk keterangan lebih lanjutnya bisa kita cek Bapak Ibu ya aturan di tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan petunjuknya. Nah, ini buku petunjuk untuk sanggah ya. Untuk buku petunjuk sanggah CSN ini tampilan yang di tahun 2021 Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, maka tampilannya akan ada keterangan Bapak Ibu tidak lulus dan akan mengajukan sanggah. Nah, ini tampilan untuk form sanggahnya
untuk di tahun sebelumnya itu akan ada keterangan persyaratan yang tidak terpenuhi, kemudian alasan sanggah, kemudian yang salah dalam ini sanggahan diberlakukan. Nah, ini harus perlu juga diketahui Bapak Ibu ketika melakukan sanggah, sebelum melakukan sanggah ya, bahwasanya dalam hal ini sanggahan diberlakukan jika kesalahan itu bukan dari kesalahan dilakukan pelamar. Nah, jadi jelas ini Bapak Ibu, yang bisa disanggah itu adalah kesalahan tentunya memang langsung dari sistem ataupun Basarnas. Jika kesalahan itu bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar, itu baru bisa disanggah. Namun jika pelamar yang melakukan kesalahan dalam proses penguploadan berkas dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar Bapak Ibu itu tidak diterima sanggahannya. Karena di sini jelaskan lagi, fitur ajukan sanggah ini bukan untuk memperbaiki ya kesalahan yang dilakukan pelamar, namun alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Nah, jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya, dan peserta yang dinyatakan TMS dapat memilih tombol ajukan sanggah. Ini berdasarkan buku petunjuk di tahun sebelumnya Bapak Ibu ya, untuk mengenai hasil seleksi administrasi. Ini tampilannya. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi di bagian untuk sanggah ya, yang memenuhi syarat seleksi administrasi tentunya nanti akan melakukan cetak kartu peserta ujian. Dan perhatikan juga untuk akhir masa sanggah ya, silakan dicek untuk akhir masa sanggah tentunya jadwalnya Bapak Ibu ya, karena akan ada jadwal juga tentunya mengenai masa sanggah diberikan ini. Kalau di sini jadwalnya itu 18 sampai dengan 20 November 2022. Dan kalau kita cek lagi di Juknis P3K Guru di bagian pelaksanaan seleksi administrasi, nanti bagi P1 itu tentunya seleksi administrasi bagi P1 yang sudah lulus PG di tahun 2021, kemudian ada P2, P3 dan pelamar umum. Yang dilihat oleh panitia seleksi instansi daerah tersebut adalah yaitu verifikasi dan validasi ya, itu mencocokkan kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan. Jadi Bapak Ibu yang dicek pertama kali tentunya adalah NIK Bapak Ibu sekalian, kemudian mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, kemudian melakukan pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada program pendidikan profesi bagi pelamar yang telah memiliki serdik, kemudian melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar, kemudian verifikasi dan validasi data persyaratan sebagaimana pada angka 1 tadi, yaitu angka 1 sampai dengan angka 4 dilakukan melalui, di sini keterangannya ada melalui secara sinkronisasi secara otomatis melalui sistem dan atau manual Bapak Ibu. Nah, kemudian khusus bagi penyandang disabilitas, untuk pelaksanaan seleksi administrasi selain mencocokkan persyaratan yang dari nomor 1 sampai 4 ini, itu juga memastikan kesesuaian jabatan dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya Bapak Ibu. Nah, untuk pengumumannya sendiri nanti Bapak Ibu bisa cek ya di akun portal SSCSMBKN ataupun melalui laman resmi instansi daerah dan laman resmi Kemendikbudristek atau di guru.ppk.kemendikbud.go.id Bapak Ibu. Nah, untuk masa sanggah nanti juga diberikan waktunya, dan juga nanti akan ada jawab sanggah. Setelah masa sanggah berakhir, baru nanti akan diumumkan untuk hasil akhir untuk pengumuman ya. Pengumuman pasca sanggah itu dijadwalkan 26 November 2022 Bapak Ibu. Oke, itulah informasi terkait dengan mengenai hasil seleksi administrasi yang bisa Bapak Ibu cek di tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.